Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya di pagi hari ini saudara senantiasa bersemangat untuk menjalani hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita oleh Roh Kudus. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan yang seringkali muncul dalam pikiran manusia. Mengapa hidupku terasa kosong? Mengapa hati ini terasa hampa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita, manusia, bukan saja secara fisik atau jasmani. Tubuh kita yang nampak adalah tubuh jasmani. Namun Tuhan juga menciptakan kita secara rohani. Ada tubuh yang tidak kelihatan, yaitu tubuh roh. Alkitab menyebutkan trikotomi manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Terkadang disebutkan juga dikotomi atau dalam hal ini hanya roh dan tubuh, jasmani. Pada intinya saudara, tubuh jasmani kita memerlukan makanan jasmani. Saudara makan nasi setiap hari, makan kue, minum air. Tubuh jasmani ini membutuhkan makanan yang jasmani. Namun demikian tubuh rohani tidak dapat dipenuhi kebutuhannya dengan hal-hal yang lahiriah. Tubuh yang rohani, roh kita, jiwa kita, seringkali kita menyebutkan hati. Hati kita memerlukan hal-hal yang rohani, makanan yang rohani yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu ruang yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Suatu kekosongan yang hanya akan lengkap, akan terasa penuh oleh kita apabila kita datang kepada Tuhan, selalu punya hubungan dengan Tuhan. Saya akan membagikan beberapa kunci dari Alkitab agar hidup kita tidak terasa kosong. Yang pertama saudara, di dalam Matius 12 ayat 44. Di situ tertulis, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat ini berbicara tentang iblis yang datang kembali kepada seseorang. Disebutkan di sini rumah itu kosong. Iblis kembali kepada seseorang yang hatinya, pikirannya dibiarkan kosong. Saudara-saudara, hati kita tidak boleh kita biarkan kosong. Kita harus mengisi hati, kehidupan kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Itulah kunci agar kita senantiasa mengalami kepenuhan di dalam Dia. Kita tidak lagi akan bertanya, mengapa hidupku terasa kosong? Mengapa hati ini terasa hampa? Yang kedua saudara, Efesus 5 ayat 4. Di situ dikatakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat ini hendak mengatakan bahwa janganlah kita mengatakan perkataan yang kosong, perkataan yang kotor. Oleh karena itu perhatikanlah
perkataan kita, saudara. Perkataan-perkataan yang kosong hendaknya jangan kita sampaikan. Yang ketiga, saudara, Kolose 2 ayat 8 dikatakan demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dari ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat, memahami bahwa kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang kosong, filsafat-filsafat yang kosong, yang banyak beredar. Jangan biarkan pikiran kita diisi dengan ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat yang kosong, sehingga dengan demikian akan membuat diri kita menjadi kosong. Nampaknya terisi, tetapi kita akan merasakan kekosongan. Kita hanya membutuhkan kebenaran di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara, Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyebutkan bagaimana iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau saudara beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi saudara tidak punya buah-buah dalam perbuatan, perbuatan-perbuatan saudara tidak sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka itu dikatakan iman yang kosong. Kalau iman kita kosong, oleh karena kita tidak punya perbuatan-perbuatan iman, maka secara otomatis saudara akan mengalami perasaan kosong dalam hidup saudara. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hasilkanlah buah-buah iman, yaitu perbuatan yang selaras dengan kehendak firman Tuhan. Iman kita akan dikatakan iman yang penuh apabila iman itu bukan saja sekedar dalam perkataan, pikiran kita, tapi juga dalam perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah saudara kunci bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera, sukacita, tidak mengalami kekosongan dalam hidup kita. Praktekanlah iman saudara. Di dalam Kristus kita diajarkan untuk mengasihi orang lain, berbuat yang baik, melayani Tuhan. Lakukanlah apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan dan sesama orang-orang di sekitar saudara. Nyatakanlah kemuliaan Allah lewat kehidupan saudara. Isilah hidup saudara dengan firman. Jangan berkata-kata yang kosong dan hindarilah ajaran-ajaran atau filsafat yang palsu dan kosong dari dunia ini. Maka kehidupan saudara akan senantiasa dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kekosongan dalam hidup kami hanya dapat diisi oleh Engkau. Ampuni kami kalau selama ini juga kami membuka diri kami terhadap ajaran-ajaran atau filsafat yang kosong, yang tidak selaras dengan kehendak-Mu, yang bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami berkata-kata yang kosong, yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam iman yang sungguh kepada-Mu. Perbuatan-perbuatan kami menyatakan kesungguhan kami, iman kami kepada Tuhan, sehingga iman kami bukanlah iman yang kosong. Terima kasih Bapa, berkati dan sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan,
pelayanan kami. Berkati setiap pendengar ya Tuhan renungan ini, agar Engkau menyertai mereka senantiasa dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan sampai jumpa dalam renungan pagi berikutnya. Haleluya.